Oke, kita masuk sekarang bahasa pemrograman ya. Nah, apa itu bahasa program? Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bahasa program ini berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh si programmer. Nah, bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data yang mana yang akan diolah oleh si komputer. Yang berikutnya, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Berikutnya, contoh bahasa program. Nah, yang pertama HTML atau si CSS. Nah, HTML atau CSS yaitu dasar dari sebuah program web. Untuk membuat web statis diperlukanlah bahasa si HTML atau CSS. Nah, yang berikutnya JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk apapun, ya, seperti memvalidasi data formulir untuk mengembangkan permainan. Nah, si JavaScript ini adalah cara yang sangat populer untuk menambahkan fitur-fitur interaktif dalam halaman web dan aplikasi. Nah, yang ketiga itu PHP. Nah, si PHP ini adalah bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan halaman web yang dinamis. Mempelajari PHP akan sangat lebih berguna ya untuk pemilik situs web, karena si PHP ini bisa mempersingkat kode yang ada di halaman web sehingga bisa ditampung di dalam seperangkat aturan. Nah, yang berikutnya C++. Nah, C++ ini sekarang banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi. C++ juga memiliki keuntungan yaitu mudah untuk mempelajari bahasa C++ ini. Ya, seperti bahasa C pada umumnya. Sudah dipandang sebagai bahasa program tingkat menengah. Itulah dia. Ada tipe-tipe data bahasa pemrograman. Nah, yang pertama, pemrograman prosedural. Nah, artinya di sini algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritmanya adalah proses yang prosedural. Nah, ada dua definisi prosedural. Yang pertama, tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, yang kedua, metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Nah, bahasa tingkat tingginya seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C untuk mendukung kegiatan pemrograman si prosedural. Karena itu, mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Nah, yang berikutnya pemrograman terstruktur. Nah, pemrograman terstruktur ini maksudnya adalah bahasa pemrograman yang mendukung si pembuatan program sebagai kumpulan prosedur. Nah, prosedur-prosedur ini maksudnya di sini dapat saling memanggil dan dipanggil dari manapun dan dalam program dan dapat menggunakan parameter yang berbeda-beda untuk setiap pemanggilan. Nah, bahasa pemrograman terstruktur ini adalah pemrograman yang mendukung abstraksi data, pengkodean terstruktur, dan juga kontrol program terstruktur. Nah, contoh bahasa pemrograman struktur itu adalah Pascal, COBOL, RPGID, ADA, dan C. 3. Pemrograman modular. Dalam pemrograman modular ini, programnya dipecah-pecah ya ke dalam modul-modul, di mana setiap modul menunjukkan fungsi dan tugas tunggal ya, dengan berbagai masalah ke dalam modul-modul. Dan dengan berbagai masalah ke dalam modul-modul, maka masalah akan menjadi lebih sederhana, sehingga program dapat lebih mudah disusun dan dipahami. Nah, pemrograman modular ini diterapkan dengan menggunakan subroutine ya. Artinya, sebuah kumpulan perintah yang melakukan tugas pemrosesan yang terbatas. Pemrograman ini banyak dimanfaatkan oleh bahasa pemrograman berbasis objek. Itulah dia. Nah, pemrograman fungsional. Nah, di sini maksudnya disebut bahasa pemrograman fungsional karena memang pada program seluruh kodenya berupa fungsi-fungsi. Udah?
Bahasa pemrograman fungsional ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memperlakukan proses komputasi sebagai evaluasi fungsi-fungsi matematika. Contoh Lisp, ML, dan Haskell. Itulah dia. Yaitu pemrograman berorientasi objek. Objek di sini maksudnya elemen yang memiliki fungsi, metode, karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Kalau dia kelas, kumpulan objek-objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah, merupakan bahasa pemrograman yang mampu memanfaatkan objek-objek yang tersedia atau membuat suatu objek tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, yang berikutnya dia itu mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan si user, udah, sebagaimana layaknya yang ada di dunia nyata. Nah, yang berikutnya relatif. Maksudnya relatif di sini lebih fleksibel dan mudah diadaptasikan terhadap perubahan suatu program. Nah, yang berikutnya memiliki fitur ya yang memperkuat dan meningkatkan fleksibilitas suatu objek itu dengan adanya kelas, instan ataupun evaluation dan lain-lain. Itulah dia contohnya itu dalam bahasa berorientasi itu C++, Smart dan Java. Masih banyak lagi ya, tapi saya buat 3. Keenam, pemrograman visual. Nah, ada 2 pemrograman visual pengertiannya. Yang pertama, penggunaan ekspresi visual atau seperti grafis, gambar, atau ikon di dalam proses pemrograman. Nah, yang kedua, mengacu pada aktivitas yang memungkinkan pengguna untuk membuat program dalam 2 atau lebih dimensi. Itulah dia pemrograman visual. Itu adalah pemrograman event driven. Nah, artinya di sini menggunakan konsep jika sebuah aksi atau perintah dilakukan terhadap sebuah objek, apa yang akan terjadi atau dilakukan oleh si objek tersebut selanjutnya. Nah, artinya di sini sangat fleksibel dalam pembuatan kode programnya karena sudah menggunakan konsep OOP. Nah, di mana pemrograman dapat dimulai dari objek yang diinginkan tanpa harus terurut. Ya, biasanya merupakan jenis bahasa pemrograman visual ini adalah Visual Basic, Visual C++, dan Delphi. Itulah dia penjelasan tipe-tipe bahasa pemrograman. Oke, di sini kamu catat yang saya jelaskan, apa-apa saja yang saya buat slide demi slide, kamu tuliskan ke catatanmu menjadi peganganmu untuk di ujian nanti. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar.